kembali lagi di forum Timnas dan kali ini gua mau membahas preview antara pertandingan Timnas Indonesia yang akan menghadapi Timnas Libya di pertemuan pertama laga uji coba dari 3 laga uji coba yang akan dilaksanakan oleh Timnas Indonesia menjelang Piala Asia nanti. 2 kali menghadapi Libya dan sekali akan menghadapi Iran di Qatar. Nah, seperti yang kita tahu, laga ini akan dilangsungkan di Turki dan akan live di TV nasional juga, jadi kita semua bisa menyaksikan laga uji coba ini. Dan penting untuk kita semua ketahui bahwa ini laga uji coba ya, bukan laga internasional FIFA Matchday atau apa. Jadi menang kalah it's not a problem, bukan merupakan sebuah masalah, tidak ada ngaruh sama sekali untuk peringkat FIFA dan bukan fokus utamanya ya untuk menang. Dan gue jamin Timnas Indonesia akan tidak fokus ke menang kalah, tetapi yang namanya laga uji coba ya mereka akan bereksperimen. STY akan bereksperimen dengan mencoba-coba, misalkan bermain dengan 4 back seperti apa, bermain dengan 5 back seperti apa, duet lini tengahnya misalkan Mark Klok dengan Ivar Yener seperti apa, atau Mark Klok Kambuaya seperti apa, Kambuaya Ivar Yener seperti apa. Itu yang akan dicoba oleh STY ya di 3 laga uji coba menjelang Piala Asia. Karena jelas 3 laga uji coba ini sangat penting ya, karena kita bukan main-main ini levelnya Piala Asia dan lawannya pun berat-berat. Irak, Jepang, Vietnam pun nggak mudah untuk bisa dikalahkan. Jadi perlu banyak opsi, perlu banyak plan yang akan dicoba oleh STY. Dan inilah saatnya 3 laga uji coba ini kalau menurut gue harus dimanfaatkan dengan sangat maksimal oleh STY dan juga para pemain untuk bisa mencoba-coba. Ya kembali lagi, segala opsi harus dicoba. Bermain dengan 4 back, 5 back, menyerang seperti apa. Kalau menyerang, misalkan mau menyerang dari sayap atau menyerang dari tengah, mengandalkan direct football, counter seperti apa. Ya itu penting. Dan menurut gue it's okay kalau misalkan kita kalah di 3 laga uji coba. Gue rasa nggak ada yang harus dipermasalahkan. Karena kembali lagi ini laga uji coba, nggak ada ngaruhnya untuk FIFA Matchday, nggak ada poin FIFA atau apa, nggak ngaruh. Ya justru ketika kita kalah, kita belajar, kita mengevaluasi kesalahan kita seperti apa, kekurangan kita seperti apa, barulah ketika nanti di Piala Asia itu bisa diperbaiki dengan baik. Ya, jangan kita hanya berfokus kepada menang kalah, ujung-ujungnya mainnya tidak ada pattern, mainnya tidak ada. Jadi kayak main, yang penting cari menang aja, itu jangan sampai. Ya karena nggak ada guna menang di sini. Menangnya nanti di Piala Asia, kan itu poinnya. Ya maka dari itu menghadapi Libya nanti, gue rasa pemain harus bisa menjalankan apa yang diinginkan oleh STY. Coba gitu. Lu nggak suka bermain misalkan, oh gue lebih suka bebas, ya itu bukan berarti lu jadi malas-malasan di lapangan, enggak. Lu harus menekan ego lu sebagai pemain sepak bola timnas levelnya profesional untuk bermain as a team. Dan itu yang penting, karena pemain kita ini kan nggak ada yang excel, nggak ada yang benar-benar 1-2 yang begitu luar biasa, sehingga kita harus mengandalkan team play, kita harus mengandalkan kerjasama, baru kita bisa nanti memberikan perlawanan di Piala Asia. Dan bagaimana cara pemain-pemain itu bekerja sama dengan baik ya, di lapangan mereka harus menekan ego mereka masing-masing. Nggak boleh ada yang merasa dirinya bintang, nggak boleh ada yang merasa dirinya paling hebat, paling jago, itu nggak boleh. Nah maka dari itu yang menurut gue akan digencar oleh STY kemarin pada saat TC. Pertama fisik langsung digenjot, banyak TC aja itu banyak dramanya memang, dimana katanya Jordi Amat liburan, padahal kenyataannya Jordi Amat itu pemulihan cedera di Spanyol, sudah gabung. Terus ada pemain-pemain yang ketahuan colong-colongan makan mie instan dan sebagainya. Itu menurut gue ya, ini benar-benar mengganggu persiapan Piala Asia, mengganggu fokus dari para pemain tentu saja. Ya dan mereka harus berbenah, mereka harus memperbaiki itu. Ya di sisa waktu yang mereka miliki, sisanya nggak banyak karena Piala Asia belasan Januari, 15, 16, 17 gue lupa. Jadi kurang lebih 2 minggu lagi persiapan. Jadi mereka harus benar-benar maksimalkan itu. Lawan bermain di laga uji coba ini juga mereka harus menunjukkan potensi mereka, karena ada 2 pemain yang akan dicoret oleh STY, tidak akan dibawa ke Piala Asia nanti. Jadi para pemain juga harus membuktikan diri mereka bahwa mereka bisa menjalankan
strategi dari STY. Bukan membuktikan dirinya itu merasa dia hebat, dia pengen gocak-gocak sendiri. Itu nggak bakal sukses kita nanti di Piala Asia, percuma. Dan itu sudah bertahun-tahun kita bermain seperti itu masalahnya. Bahwa pemain kita punya ego, pemain kita ingin dribble sendiri, ujung-ujungnya kita nggak dapat apa-apa. Nah, sekarang waktunya pemain-pemain kita sadar bahwa ya buat apa gitu menonjolkan diri sendiri kalau ujung-ujungnya secara timnas itu nggak dapat apa-apa. Mending mereka nggak usah menonjol tapi timnasnya maju, timnasnya berprestasi, itu jauh lebih penting. Dan gue sih kalau jadi STI gue sangat berat, sangat tuh gue merasa tugas STI ini sangat berat, mengurusi non teknis pemain juga. Ya pemain kita ketahuan bandelnya, cukup bandel kalau gue bilang. Mental juga harus digenjot, fisiknya harus digenjot, karena ketika balik ke klub nggak bisa dikontrol STI. Nah karena dari itu sebenarnya TC itu kan nggak perlu latihan fisik lagi, digenjot latihan fisik lagi, kayak riset lagi tuh menurut gue nggak perlu. Ya TC kumpulin tim, bicara tentang teknis, bicara tentang kita mau apa di Piala Asia nanti, itu yang harus dilakukan oleh STI. Tapi STI nggak bisa kayak gitu, karena ketika dia panggil pemain ke training campnya, kondisi mereka tidak sesuai. Itu apa? Itu karena di klubnya masing-masing mereka nggak ada yang kontrol. Kembali lagi, setiap klub punya kontrol yang berbeda-beda, punya disiplin yang berbeda-beda. Dan gue berkali-kali bilang bahwa disiplin itu lahir di diri sendiri. Nggak bisa dari ST mau disiplin kayak gimana. Kalau pemainnya nggak disiplin pasti ada colong-colongan. Kemarin buktinya sudah ada. Nah ini yang kalau gue bilang polemik-polemik yang ada pada saat TC, selama proses TC. Dan semoga di pertandingan besok, di pertandingan pertandingan kedua lawan Libya, lalu di pertandingan lawan Iran, mereka mampu tampil maksimal. Bukan parameternya menang kalah, tetapi mereka mampu benar-benar menunjukkan bahwa mereka bisa menjalankan instruksi yang diinginkan oleh STY dan bermain sesuai dengan keinginan dari STY. Udah itu doang cukup, karena nggak butuh gaya-gayaan kalau menurut gue. Yang penting timnas kita nanti di Piala Asia bisa berbicara banyak dan manfaatkan 3 uji coba yang akan berlangsung sebelum Piala Asia nanti. Oke? Karena lawannya cukup berat. Libya 120 nggak begitu jomplang lah kekuatan kita. Lawan Kurasa, lawan Burundi juga di atas kita bisa menang kok. Terus lawan Iran lumayan berat. Ya, Iran ini parameter kita mencoba situasi nanti menghadapi Jepang. Lawannya begitu jomplang. Nah, bisa nggak kita misalkan menanamkan mental dulu pada saat lawan Iran. Oh, kita ketemu di tim yang sangat superior nih, bagaimana kita harus bertindak ketika nanti ketemu lawan Jepang. Kita sudah pernah lawan tim yang sejenis atau sekuat Jepang. Nah ini yang menurut gue positif juga, kita bisa lawan Iran sebagai uji coba. Semoga itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Oke, segitu dulu. Kita akan lihat besok pertandingannya berjalannya seperti apa, dan gue akan bahas di konten review. Salam sepak bola Indonesia.